فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. Apa? Wahdatul wujud itu maksudnya gimana? Ya iya gimana? Maksudnya gimana? Kok menyatu dengan Allah itu gimana? Hamba menyatu dengan Allah. Hamba ya hamba, Allah ya Allah. Tidak ada menyatu-menyatu, enggak ada. Allah itu bukan benda, bukan jisim, bukan arat, tidak bisa dibayangkan. Bagaimana dikatakan menyatu? Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Maka wahdatul wujud itu bukan dilarang, itu nggak masuk akal. Itu sesat, dolal dan mubin. Karena nggak masuk akal. Kalau Tuhan menyatu dengan makhluk itu gimana? Tuhan itu yang menciptakan makhluk, bukan Tuhan menyatu dengan makhluk. Tapi wahdatul wujud itu ada kalanya orang itu memahami secara akal, ya begitu itu nggak masuk akal. Tapi kadang-kadang orang-orang sufi itu saking dikitnya, saking banyaknya tawajunya kepada Allah itu sehingga seolah-olah makhluk nggak tampak, seolah-olah. Kalau itu sih nggak apa-apa, seolah-olah makhluk tidak tampak karena saking konsentrasi zikir. Kalau wahdatul wujud dengan pemahaman secara akal bahwa Tuhan menyatu dengan makhluk, ya itu yang tidak masuk akal. Tuhan itu nggak bisa dibayangkan kok menyatu gimana. Berarti bertentangan yang laisa kamitslihi syai'. Paham? Tapi kalau wahdatul wujud yang dikehendaki itu makhluk seolah-olah nggak tampak, la maujuda illallah, ya nggak apa-apa. Misalnya konsentrasi itu bukan hanya kepada Tuhan saja. Kalau kamu lagi mikir sesuatu, itu ada orang lewat di depan kamu nggak tahu. Kayak Majnun Laila itu loh, kamu tahu nggak? Majnun Laila itu ada tamu temannya sendiri, Laila itu. Oh. Siapa saja perasaannya Laila, karena ini pikirannya di otaknya itu sudah ada Lailanya. Jadi ketemu siapa aja perasaannya Laila. Ada angin, oh Laila datang. Mimpi Laila, melek Laila. Akhirnya jadi Majnun Laila. Nggak ada yang orang Majnun Billah. Ya, Majnun Billah itu ya saking tawajunya kepada Allah sehingga nggak teringat. Makhluk itu bukan tidak ada, tapi makhluk tidak teringat. Paham ya? Dan yang benar itu bukan begitu. Yang benar itu ya teringat Allah, teringat makhluk, gunakan makhluk sesuai dengan perintah Allah. Itu yang benar, itu Rasulullah. Tapi kadang-kadang orang itu mendem, mabuk. Kadang-kadang orang mabuk khamr, ada orang yang mabuk zikir, sehingga sampai nggak ingat apa-apa. Itu hanya masalah hati. Ya. Teman-teman, siapa lagi tanya? Habib ada Habib? Oh ada. Ginting? Oh Ginting. Ya, kamu boleh tanya masalah sufi, mau jadi wali apa? Kamu tanyakan. Walaupun saya bukan wali tapi ngerti saya itu. Nah, dikit-dikit. Pembahasan orang-orang sufi supaya kita ini tidak salah paham gitu.
Emang kalau dia sendirian ya sendirian tuh gimana? Kalau dia bareng-bareng berkelananya ya berjamaah. Ya, kalau sendirian suruh jamaah ya nggak bisa. Gimana? Nah, lalu kalau dia berkelana ke hutan kalau suruh ke masjid ya nggak bisa tuh. Emang jauh dari masjid. Kalau dia di masjid ya sholat jamaah di masjid. Tapi ada hadis diriwayatkan Imam Suyuti dalam Habil Fatawi itu. Kalau orang di tengah hutan sendirian, dia adzan, dia qomat, maka kalau dia sholat, Allah akan gerakkan malaikat-malaikat untuk makmum kepada dia. Maka kalau orang itu sendirian di tengah hutan, sholat dengan adzan dan qomat, dan dia niat sholat berjamaah, ini Imam Suyuti loh, ini bukan di Minhaj ini, ya, maka dia apa itu benar, boleh itu, karena hadisnya ada. Kalau adzan qomat di tengah hutan, kamu sholat sendirian, mereka makmum, walaupun kita nggak ngelihat, niat ngimami malaikat boleh. Ini fikih piye cara fikih? Bener berarti. Ya aku gak roh tapi wong Kanjeng Nabi cerita loh. Nek malaikat udah makmum ya ora apa-apa. Dan kalau dia sumpah, saya bersumpah saya sholat berjamaah di tengah hutan ini, maka sumpah dia tidak batal, kata Imam Suyuti. Iya apa kuwi fikih setengah tasawuf, setengah ya mana ya apa nggak lor ya. Sawaki mengeluh kalau nggak ada duit, wesel telat, awak kula lara kabeh, ndas kula ngeluh. Mengeluh. Nah kalau kamu tuh mengeluh, sedangkan yang ngatur semuanya kan Allah, kan sama saja kamu tuh mengeluhkan Allah. Jadi mengeluh itu bagi orang ahluddin itu sangat buruk, karena itu berarti kamu tuh mengeluhkan Allah. Qulun indillah. Apa ya kan? Saya nggak usah ngeluh, saya sakit begini, obatnya apa? Saya nggak usah ngeluh. Kalau cerita apa adanya itu namanya bukan mengeluh. Mengeluh itu ada kefahaman tidak rela dengan kejadian itu. Oh kok begini nih gimana? Orang-orang itu sudah saya baiki kok malah buruki saya itu gimana? Nah, itu mengeluh itu baik jengkel, ya, jengkel terhadap keadaan itu. Kalau berubah itu bukan mengeluh. Kecuali kalau mengeluh ya jadi mengeluh. Nah, berubah itu biasa aja. Pak dokter, saya ini jantung saya ini kok kelihatannya mau cepot, ini ada obatnya enggak? Kamu punya enggak? Nggak punya ya. Ini obatnya ini ya. Jadi tidak mengeluh itu pengobatan, tidak mengeluh. Kalau saya ini masih muda kayak begini, kok sudah sakit kayak begini, belum kawin lagi, terus bagaimana saya ini nasib saya ini kan nasib buruk namanya, terus bagaimana nih saya mumet ini mikir saya ini, ya, ini namanya mengeluh. Paham? Jadi mengeluh itu ada unsur tidak ridho, bukan cerita keadaan. Apa? Kenapa? Ya itu ya semua pahami mengeluh nih ya, mengeluh sing apik nih wis. Karena mengeluh arek nglakoni agama. Jadi mengeluh itu ada dua, ada mengeluh itu karena agama, itu tidak mengeluh seperti Nabi doa itu.
Allahumma ashku dhafa quwwati qillata hilati itu. Imam Syafi'i mau ngapal, nggak apal-apal. Nah, mengeluh maksudnya mengeluh di sini melaporkan keadaannya untuk cari jalan keluar. Ini bukan mengeluh. Kalau mengeluh itu sekedar piye kang keadaanmu dina iki, sumpah kula niki. Nah ini mengeluh. Paham ya? Jadi ini jangan kamu terkesan dengan kata-kata, tapi ini kaitannya dengan hati. Kaitannya dengan hati. Ridho karo qada qadar ki wajib, Bang. Ridho dan qada qadar ini ning syarah qaul istilahnya ridho dengan takdir itu wajib. Tapi orang tidak harus ridho kepada muqaddar. Nah, muqaddar itu makhluk. Takdir itu Allah. Maka kita ini harus bersikap semua yang diputus oleh Allah kita harus ridho, apapun keputusannya itu. Tapi yang diputuskan itu bukan kita harus ridho. Kalau yang diputuskan jelek, ya kita usaha untuk mengelakkan diri dari kejelekan itu. Makanya waqina syarra ma qadait. Syarra ma qadait itu makhluk. Maqadah itu makhluk. Jadi kamu ngaji nggak hafal-hafal, maka kamu datang pada guru kamu, gimana supaya hafal? Oh, ketinggalkan maksiat. Ini bukan mengeluh yang jelek ini, tapi ini maksudnya mengeluh untuk mengamalkan perintah Allah, ngapalin Quran. Bukan mengeluh karena tidak ridho kepada keputusan Allah, tapi mengeluh untuk mengamalkan perintah Allah. Maka ini bukan mengeluh, asalkan tidak dibarengi dengan kejengkelan. Ya, kalau kamu bandingkan kejengkelan nggak boleh. Memang Allah SWT itu menjadikan orang itu berbeda-beda, ada yang cepat hafal, ada yang tidak cepat hafal. Keputusan Allah yang demikian kita harus ridho. Kita jangan mandang itu, mandang kalau nggak cepat hafal, ngapalkan satu ayat harus diulang 100 kali dapat pahala 100. Kalau yang cepat hafal 3 kali sudah hafal dapat pahala 3. Ini enakan saya sebetulnya. Nah, itu aja. Yang cepat hafal, saya ini baru 3 kali sudah hafal, berarti pahala saya baru 3. Maka saya harus ngapalkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai yang lebih banyak lagi, biar dapat pahala lebih banyak lagi. Nah ngononya apa tak bingung? Gak usah bingung kan? Walaupun melaku gremet, ngesot, nah akhirnya teko swarga ora apa-apa toh. Sing banter karo sing gremet itu padha ae, akhirnya udah tekone. Ini ibaratnya loh ini. Maksudnya orang itu jangan sampai mengeluh kepada perkara yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Nyampo tahu gak iso kaya utek bledek kaya Imam Syafi'i. Akhirnya ndelok tok apal sampai Imam Syafi'i kupingi dibunteti khawatir nek eneng swara sing mlebu terus apal gak kena ditokne nek. Mesti aku mlebu metu dhewe. Ini piye ta utekku iki? Wis ora apa-apa, ganjarane padha ae. Asalkan ikhlas. Jadi mengeluh yang dilarang itu mengeluh dengan jengkel, tapi mengeluh untuk taat kepada Allah itu bukan mengeluh yang dicacat. Itu teman. Lagi pikir mulai ngapalnya dong Minhaj. Oh Muhtasar ya, Muhtasar. Ya mulai setoran karo koncone yang bet Ahmad. Dimulai ya Kamis ya. Dimulai. Engko nek gak bareng-bareng kok kancane wis khatam ya durung. Bareng-bareng aja istimai. Syakir jangan pikir
Ini anu aturan piye? Piye anu aturan memberi iso. Liyane yo kena kabeh kena. Terbuka untuk semua orang. Tapi engko kudu dilalar kaya Quran Kubra lho ya, mutasar kuwi. Kudu maca mulai awal sampai akhir apal tenan. Nek nggur apa kuwi laporan jarene wis apal wis. Iya. Gak kabeh terus mutasar apa? Ini mutasar ora akeh nggur barang 2500 hadis. Oh dibagi-bagine piye? Ya, gak bagi-bagian. Pokoknya mulai awal sampai akhir harfan-harfan lan setiap kalimat yang ngerti. Ojo gak ngerti, satu kalimat ngerti. Aku gak pengen syarah sing panjang-panjang, tapi setiap kalimat ngerti simbo nek niku ngerti karepe. Wis ngono tok. Ojo mbok tekoni saiki, engko kapan-kapan tak jawab. Ngomari udah wedi ngene aja. Lah kowe anu maca mulai awal sampai akhir sama sih iso. Zat. Ya. Dilancarkan lagi ya. Nanti minhaj juga begitu untuk kamu ini khususnya. Yang lain saya belum ngomong. Untuk kamu sudah hafal duluan. Nanti kamu baca mulai awal sampai akhir satu majelis. Gimana? Yang lain-lain ini setiap orang nanti musyawarah dengan saya. Biar nggak takut nanti kon kabeh kon sak majelis kabeh kula ngibu sakit aja omong ngono kuwi nang terus ae ngapalno. Nek Allah gampang nih apa nih iso ngel-ngel. Nah. Iki dina iki panjang karo Allah iki dibuka wong gampang ngapal nih. Muga-muga kowe engko terus dibuka gampang amal nih. Terus gampang dakwah nih. Ini mumpung jadi santri si semangat no Kang ya. Aja wedi. Nek sing gak ngapalne mutasar 1000 hadis. Kabeh. Nah, kabeh. Rezekin ya. 1000 hadis. Kuwi ngapalne hadis yo manfaate akeh lho. Pertama kali untuk dungane Kanjeng Nabi, nadallahu imra'an sami mawqat wa ada kama samiha. Nomor loro ini bahasa Arabmu yang mudah apik engko. Engko iso jarobi mal hadis wingke. Bahasa Arabmu dadi susunan Arab tenan. Kayak sing ditulis Mbah Khatib nang Serambisan kae bahasa Arab ngarang dhewe guys. Ya kena ae untuk ibtidak tapi nek kanggone wong ahli bahasa Arab nang lucu bahasa Arab e. Ya bahasa Arab kuwi paling apik nek kowe ngapalne hadis karo Quran. Wis iku bahasa Arab jan bahasa asli tenan iki. Wong Arabe bingung ngrungokne kowe. Asli. Apa bangga wong Arab kabeh ngerti bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab wis pokoke oke lah. Program keilmuan kanggo kowe iki oke. Sing tenang-tenang ae ya. Rasa mikir apa-apa, tenang-tenang ae terus ngaji aja mikir apa-apa. Semoga selamat. Subhanallah bisa. فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فاقري